Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza dengan NIM 2025070039, mahasiswa program studi PGSD kelas 1G. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam tentang kearifan lokal BIMA sebagai sumber belajar IPA terhadap penggunaan tanaman obat tradisional dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Muhammad Ajwar MPD. Sekian dan terima kasih, selamat menyimak. Kearifan lokal BIMA sebagai sumber belajar IPA. BIMA adalah salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa. Salah satunya adalah penggunaan tanaman obat tradisional. Apa bisa kearifan lokal BIMA terhadap penggunaan tanaman obat tradisional sebagai sumber belajar IPA atau dikaitkan dengan materi IPA? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Tanaman obat tradisional yang saya ambil di sini adalah jahe. Nah, teman-teman, ini namanya jahe. Kalau orang BIMA sering menyebutnya dengan rea. Nah, jahe ini adalah tanaman obat yang sudah dipakai nenek moyang kita sejak dulu untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, jahe ini bisa menghangatkan badan kita saat kita kedinginan, mengobati masuk angin, batuk, dan sakit perut. Nah, dalam ilmu IPA, kita bisa mempelajari beberapa konsep dari tanaman jahe ini. Nah, yang pertama, kita bisa lihat bagian-bagian tumbuhan jahe. Nah, yang saya pegang ini namanya rimpang. Rimpang itu seperti batang jahe yang tumbuh di dalam tanah. Warnanya coklat di luar dan kuning di dalam. Nah, yang kedua, manfaat jahe untuk kita. Jahe sangat berguna karena bisa mengobati sakit tanpa harus beli obat di apotek. Nah, ini itu namanya obat alami. Nah, yang ketiga, cara jahe bisa hidup dan tumbuh. Jahe butuh air untuk diminum, butuh sinar matahari untuk membuat makanan, dan butuh tanah yang bagus untuk tumbuh besar. Sekarang kita akan membuat minuman jahe seperti yang sering dibuat oleh ibu dan nenek kita di rumah. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama jahe, yang kedua gula atau madu, yang ketiga air, yang keempat panci atau teko, yang kelima kompor, yang keenam pisau, dan yang ketujuh adalah telenan. Nah, yang pertama, kupas kulit jahe dan dicuci sampai bersih. Itu adalah bagian yang tadi kita sebut sebagai rimpang yang tumbuh di dalam tanah. Yang kedua, jahe dipotong kecil-kecil supaya air jahe bisa keluar. Yang ketiga, jahe dimasukkan ke dalam air dan direbus hingga mendidih. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Lihat, airnya berubah warna, yang awalnya bening seperti air biasa, sekarang jadi kecoklatan. Nah, kalian bisa mencium baunya, wangi kan? Karena itu adalah bau khas jahe. Nah, kenapa bisa begitu? Karena zat-zat yang ada di dalam jahe keluar dan bercampur dengan air. Nah, ini namanya melarut. Jadi, zat jahe larut atau bercampur ke dalam air. Nah, setelah mendidih, minuman jahe sudah siap dan bisa ditambahkan gula atau madu. Nah, teman-teman, pelajaran tentang jahe ini sangat penting loh. Kalian bisa belajar banyak hal dari jahe ini. Nah, kalian bisa belajar tentang bagian-bagian tumbuhannya. Nah, jahe punya rimpang yang di dalam tanah dan batang yang di atas tanah, dan daun yang berwarna hijau. Kalian juga belajar bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, jahe bisa jadi obat yang murah dan aman. Kalian bisa mencoba membuat minuman jahe sendiri di rumah dengan bantuan ibu atau ayah kalian. Dan lihat sendiri bagaimana air yang awalnya bening berubah warna dan baunya menjadi harum. Nah, yang paling penting kalian belajar tentang kepintaran nenek kakek kita di BIMA. Mereka sudah tahu sejak dulu bahwa jahe bisa mengobati sakit. Kita harus bangga dan menjaga pengetahuan ini supaya tidak hilang.
Kalau kalian sakit ringan seperti masuk angin atau batuk, coba deh minta ibu kalian buatkan air jahe seperti tadi. Nah, karena ini lebih sehat dan alami. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang kearifan lokal Bima sebagai sumber belajar IPA terhadap penggunaan tanaman obat tradisional dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.